Nah, mungkin karena TIC juga juga apa jangan-jangan TIC ini juga golongannya Wahabi Salafi, Lik? Ya bisa saja walaupun secara harokahnya. Bisa saja ini menurut itu. Nanti nanti tak kasih sesi sendiri. Saya mau ngomong dulu ini. Jadi sekarang Wahabi juga kehilangan senjata, yaitu apa? Ternyata orang NU itu sudah banyak yang tahu kalau Mbak Alwi itu bukan zuriyah Rasul. Sehingga ketika nanti HTI, ya ini langsung spesifik saja, HTI ketika akan mengerahkan massa lagi, khususnya demo dan lain sebagainya, nantinya akan kesulitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Saudara-saudara semua yang berbahagia, wabil khusus pemirsa channel Wijaya Channel ya. Mbok Wijaya Channel jenenge, Ndro. Wijaya Channel, kemudian pokoknya ngaji apa maning, Ndro? Laskar Sabilillah 19, kemudian Laskar 19 20, Laskar Sabilillah 20 dan semuanya yang berbahagia. Ini ternyata Lik Idwam yang kemarin sampean itu juga viral loh gara-gara nyorotin TIC. Masalah nasab ini ternyata dimanfaatkan oleh Wahabi Salafi, Lik. Wahabi Salafi numpang anget dalam kasus pernasaban ini. Mau nggak mau kita harus mengakui keteledoran kita dalam permasalahan nasab ini. Ini mungkin juga kritik ya buat kita sendiri atau mungkin terhadap teman-teman yang selama ini menyokong ataupun mendukung tesisnya Kiai Imad, kemudian membuat konten-konten yang mengarah untuk dukungan ya, untuk dukungan terhadap Kiai Imad dengan membawa narasi-narasi yang fenomenal, tetapi kita kadang lupa ada beberapa statement-statement kita yang nantinya akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak seakidah dengan kita, yaitu saudara-saudara kita dari Wahabi Salafi. Perlu dicatat dan diketahui bahwa orang-orang Wahabi Salafi ini adalah kaum orang-orang yang cirinya diantaranya adalah mereka tidak suka dengan amaliyah Nahdlatul Ulama seperti tahlilan, manakiban, kemudian mengakui karomah para wali, kemudian apalagi ya, mereka cenderung tekstualis ya dalam menyikapi permasalahan-permasalahan agama, selalu tekstualis. Di antaranya itu yang menjadi ciri khas mereka. Nah, kita kaum Nahdiyin yang saat ini sedang ada polemik nasab, ada beberapa golongan yang menyikapinya. Di antaranya adalah misalkan dari golongan yang mendukung habaib sebagai sebagai dzurriyyah, bukan hanya dari golongan yang mendukung tesisnya Kiai Imad saja. Semuanya kan Nahdiyin kan. Dari golongan-golongan kita inilah yang berpolemik masalah nasab ini adalah orang-orang Nahdiyin. Karena habaib ini memang lakunya di orang-orang NU ya, Lik ya. Kalau di luar NU mungkin nggak laku masalah habaib ini. Mau mengaku dzurriyyatun Nabi ataupun apapun, yang selama ini mengakui dan mengagungkan para habaib ya orang-orang NU, orang-orang Nahdiyin seperti kita. Karena kita sendiri dari dulu kan termasuk orang-orang yang sangat-sangat takziman wa takriman, sangat menghormati para habaib karena menyangka bahwa mereka adalah dzurriyyatun Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, dari apa yang kita lakukan selama ini, dari apa yang kita anggap selama ini, dari keterangan-keterangan ataupun kajian-kajian kita selama ini memang selalu berseberangan ya dengan orang-orang yang
saya katakan tadi ya, nih saudara-saudara kita dari Salafi Wahabi. Oh kalau orang ngerokok ya lagi ya, oh ya orang ngerokok. Baik. Nah, di antara celah untuk menyerang kita adalah dulu ya, yang pro habaib. Waktu kita masih pro habaib juga dari golongan habaib memang ada banyak yang ceritanya terlalu berlebihan. Ada Habib siapa apa? Iya dikatakan khurafat lah, Fakih Muqaddam 1 hari bisa sowan ke Gusti Allah 70 kali. Terus ini lagi yang lagi rame ini kan Gus Ahong. Gus Ahong itu katanya ditemui Nabi Khidir pada saat dia direkam pada saat dia ngaji. Nah ini kita harus pinter-pinter memilah mana yang nantinya akan jadi celah untuk mereka untuk menyerang kita ya, menumpang nasab, walaupun otomatis Wahabi Salafi ini sangat-sangat pro ya dengan tesisnya Kiai Madlik. Sangat-sangat pro itu kan untuk menyerang para habaib, dan bahkan TIJ ya, TIJ Lubis yang selama ini menggunakan logika, logikanya agak mirip-mirip ya dengan mereka. Saya kira seperti itu, tidak mengakui mimpinya siapa? Maulana Ishaq. Kemudian Gus Abbas yang menceritakan orang memimpikan beliau, ada orang yang bercerita bahwa dia telah ditemui oleh Sunan Gunung Jati, dan cerita tersebut diceritakan mimpi tersebut diceritakan kepada Gus Abbas, dan Gus Abbas cerita di depan orang banyak. Nah ini dikatakan halu, dikatakan topol sama TIJ. Nah mungkin karena TIJ juga apa jangan-jangan TIJ ini juga golongannya Wahabi Salafi. Ya bisa saja walaupun secara harokahnya. Bisa saja ini menurut itu. Nanti tak kasih sesi sendiri, saya mau ngomong dulu ini. Ya, tapi ngomongnya kata kameramen ini udah boleh banyak-banyak ini. Nggak tahu ini kameramennya lagi nyebelin, nggak tahu. Rokok kayu Samsu, nyunjaluke kan kayak mau apa jenenge? Udu sing larang ya lah, sing 40.000 jarku malah Samsu. Bayane urung bayar nang warung. Baik. Jadi ini koreksi ya buat kita ya, baik yang pro dengan habaib ya, yang mendukung mereka sebagai dzurriyyatun Nabi, ataupun kita yang mendukung tesisnya Kiai Imad. Terlebih teman-teman kita yang mendukung tesisnya Kiai Imad, banyak orang yang apa namanya, menyerang kita dari hal-hal yang yang diincer itu hal-hal yang berbau khurafat itu. Gus Fuad dicemooh kan juga gara-gara memubahalah atau mendukung mimpinya Kiai Maulana Ishaq. Sebenarnya kita itu bisa membedakan mana yang khurafat dan mana yang bukan. Kita tetap percaya karomah tapi tidak berlebihan. Kita mempercayai mimpi tapi juga tidak kemudian membenarkan semua mimpi. Kemudian ada lagi kemarin kita memposting tentang permimpian itu loh. Kita menyoroti mimpinya Maulana Ishaq. Ada yang bilang, kemudian numpang hangat juga ini, orang yang mengaku Imam Mahdi. Dianggap kita itu mempercayai semua mimpi-mimpi yang kemudian ada orang yang mengaku mimpi bertemu dengan Rasulullah dan seperti ini itu dikira kita percaya semua, kan enggak. Kita punya filter. Yang filter itu saya kira tidak bisa dikotori oleh tangan-tangan kotor. Nah, ini yang perlu dicatat. Nah, ini mungkin bagaimana tanggapannya Lik Idwam terkait masalah penumpang gelap dalam kasus pernasaban ini. Kalau saya kan tadi nggak jelas kan, gamblang mau gerambiang ngomongnya kemana. Yang jelas ini ada penumpang gelap di dalam kasusnya, di dalam polemik nasab ini. Monggo Lik Idwam dikomentari. Saya mau tanya dulu contoh penumpang gelapnya Wahabi dengan kasus Pak Lawi itu gimana? Ya gini, mereka itu sangat gencar loh. Sangat senang, sangat gencar dengan cerita-cerita yang baik dari yang pro Kiai Imad ya, yang mendukung tesisnya Kiai Imad, yang kemudian berlebihan dalam kayak mohon maaf kayak Gus Ahong itu kan bercerita tentang Nabi Khidir, beliau bertemu. Nah, bukan berarti salah ya Gus Ahong ya. Bukan berarti kemudian salah, kemudian tidak boleh seperti itu. Saya juga bukan berarti tidak percaya dengan apa yang dialami Gus Ahong, Kemudian Kiai Maulana Ishaq, ya kan?
Nah ini juga disoroti orang, diserang habis kita bahwa apa yang kita lakukan selama ini adalah salah karena apa Islam yang benar nggak seperti itu. Di antaranya seperti itu. Apalagi yang dari pro habaib, dari orang-orang yang mendukung Habib sebagai dzurriyyatun Nabi. Oh, mereka sangat gencar. Oh, ini kelakuan orang-orang NU seperti ini ternyata ini kan. Nah, itu di antara penumpang gelapnya Wahabi dalam fenomena nasab ini adalah seperti itu. Mereka membuat narasi-narasi seolah-olah kita itu semuanya salah, baik yang pro Wahabi, baik yang pro dengan habaib mendukung tesis ataupun yang mendukung tesisnya Kiai Imad. Contohnya seperti itu. Monggo. Ya ini langsung saja ya. Kalau bagi saya pribadi, kalau dari saya pribadi itu terkait dengan numpangnya Wahabi dengan kasus polemik nasab ini, menurut saya itu tidak jadi masalah. Kalau menurut saya ya, ya monggo kalau sampai nanti nanggepi lagi. Karena apa? Karena ya memang Wahabi kerjaannya begitu, karena nggak ada kerjaan lain, akhirnya cari-cari selalu cari-cari kesalahannya. Dari dulu memang kerjaannya Wahabi begitu, Mencari salah kita. mencari salah kita. Itu pertama. Yang kedua, menurut saya ada Wahabi pun dalam kasus polemik ini ya, nasab ini, menurut saya ada apa ya bahasanya gimana? Ada kekuatan atau senjata Wahabi yang hilang. Oh ya, apa itu? Apa itu? Karena apa? Kita ingat pada waktu kasusnya Ahok dulu, itu terutama Wahabi, saya soroti Wahabi dalam sisi harokahnya. Wahabi dalam sisi harokahnya, Harokah siasa atau harokah? siasah, itu kan HTI lah ya, khilafah lah, ujungnya kan begitu kalau Wahabi. Itu kan dulu numpang siapa? Numpang habaib. Yang menjadi corong utama kan Habib Rizik. Jadi sekarang Wahabi juga kehilangan senjata, yaitu apa? Ternyata orang NU itu sudah banyak yang tahu kalau Bang Alwi itu bukan dzurriyyah Rasul. Sehingga ketika nanti HTI, ya ini langsung spesifik saja, HTI ketika akan mengerahkan massa lagi, khususnya demo dan lain sebagainya, nantinya akan kesulitan. Karena apa? Karena HTI dulu pas 212 yang menjadi corong adalah Habib Rizik. Dan sekarang NU mayoritas lah, saya katakan mayoritas saja menurut saya, itu kan sudah tidak percaya lagi kalau Bang Alwi itu dzurriyyah Rasul. Jadi termasuk Habib Rizik. Jadi menurut saya tetap berkurang. Andaikan HTI sekarang menggerakkan massa kembali, terus yang menjadi corong itu Habib Rizik atau Habib Bahar dan lain sebagainya, FPI, itu kan nantinya saya yakin masanya pasti lebih sedikit daripada pas kasusnya Ahok itu. Itu senjata yang lumpuh sekarang bagi Wahabi. Walaupun sekarang kita juga diserang khurafat dan sebagainya, memang kerjaannya Wahabi dari dulu ya begitu, mencari-cari. Menurut saya tidak menjadi problem itu. Kalau itu cerita khurafat ya memang kerjaannya begitu, biarin saja. Salah satu ini menang dewek Wahabi. Itu. Ya. Oh. Masih ada waktu enggak, kameramen? Baik. Ternyata malah ini komentar dari Gus Idwa malah enak, enggak masalah ya. Tapi saya kira ada catatannya, Lek. Karena Panglima Besar kita Gus Abbas sebelum polemik nasab ini muncul, beliau di mana-mana selalu membahas tentang Wahabi. Ya enggak? Ingat enggak? Gus Abbas dulu waktu belum ada polemik nasab ini paling gencar membentengi akidah Nahdliyin dari serangan-serangan Wahabi. Maka sebaiknya lah kita sebagai orang-orang yang mengikuti Gus Abbas dalam pergerakan PWI balik ya, PWI Wali Songo Indonesia, kebangkitan apa namanya? Perjuangan Wali Songo Indonesia PWI, yang di bawahnya ada Laskar Sabila dan kita termasuk para pendukung Laskar Sabila.
yang di bawah kepemimpinan Panglima Besar kita Gus Abbas seharusnya juga waspada juga ini agar ndak semena-mena ngomongnya Wahabi nyerang kita dalam tanda kutip ya, sehingga apa namanya ya, berlebihan di dalam sesuatu yang kita kira menjadi pendukung tesisnya Kiai Imad ternyata nanti akan membawa polemik. Kita pikirkan dahulu yang apa namanya ya, konten-konten ataupun narasi-narasi yang mengarah ke situ. Sehingga kemarin saya menawarkan sebuah konsep, yaitu bahwa semua manusia adalah wali, itu diantaranya karena hal ini juga, Lik. Ya mungkin sekian dulu karena nanti bisa disambung lagi. Eh, apa namanya, memorinya juga enggak muat ini. Ya, Pak kameramen wis reang bae, Pak kameramen wis reang bae. Ini sengko maning disambung lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.